Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah kelanjutan dari talk show yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 98 Jakarta, yaitu talk show Stop Bullying untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan tanpa kekerasan. Nah, ini seksi tanya jawabnya. Kebetulan peserta didik yang nanya banyak banget ya. Nah, apa saja pertanyaannya? Mari kita simak dalam video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kulineran. Ibu, saya mau nanya. Ya. Jadi kan ada ngebully, dari dia ngebully orang kita tuh jadi kayak gitu loh Bu, bercanda kayak lu nggak, kalau kita ngebully lu tuh lu gimana rasanya gitu loh Bu, Nanya gitu ke dia. kayak kita tuh kalau orang itu dibully lu gitu Bu. Terus Kan dia habis dari dia kayak gitu kan nggak bertanding kayak gitu ya Bu. Juga kita nggak maaf ini Bu, dan kita juga minta maaf sama orang itu yang ngebully nih Bu. Terus kita dari minta maaf, terus kayak bapak lalu nih bapak enggak, terus kata dia enggak Bu, dan masukin ke hati. Tapi sesampainya 2 hari depan dia tuh kayak ngomongin kita ke temennya lagi gitu, yang termasuk pembuli gitu, kita yang ngingetin atau dia Bu? Oke, ya paham saya. Oke, kira poinnya udah tangkep ya, walaupun susah merangkai kalimat, tapi kita udah paham ya. Luar biasa, kita beri tepuk tangan. Oke, luar biasa. Lanjut yang kedua. Izin bertanya Ibu, nama saya Hadifa Ulina Sakara dari kelas 11-6. Jadi saya ingin bertanya Bu, ketika seorang korban itu dia sudah terburu terima kasih. Oke, terima kasih Labiba. Jadi Labiba menanya kalau misalnya ada korban udah apa ya, dia korban bullying, udah ngadu ke orang tua ya. Nah, bukan kekerasan. Oke, karena penyelesaiannya nggak tuntas gitu ya Bu Retno ya. Oke, terima kasih Labiba. Radifa, maaf Radifa. Oke, makasih Radifa. Kita beri aplaus untuk Radifa. Oke, lanjut. Selamat pagi Ibu. Ya. Tanya, saya ada Kang Riza dari 12-1. Saya ingin tanya kok tentang kan kadang mungkin itu kira bercanda sendiri, apalagi yang cowok kan misalnya lebih daripada yang cewek. Nah, itu sebenarnya cara mengetahui dia itu sebenarnya dibully, dan secara pelakunya biar sadar kalau dia tuh sebenarnya ngebully. Kita tuh bersikap gitu supaya guru tersebut juga memahami bahwa itu adalah salah gitu. Oke, lanjut Haikal. Terima kasih Bu Ita atas kesempatannya. Nama saya Haikal Yazid Naimur Rahman dari kelas 11-4. Ibu, apa langkah yang harus dilakukan oleh korban pembuli untuk menyelamatkan dirinya dari pembulian yang lebih parah, sementara beberapa korban pembuli itu tidak berani mengadukan pembulian tersebut ke orang lain, Ibu? Terima kasih Ibu atas. Terima kasih. Yang dilakukan oleh si korban yang nggak berani speak up gitu ya, terkait dengan perilakuan Ya, apresiasi saya pada Anda yang mau dan berani untuk bertanya ya. Butuh keberanian lo nanya, apalagi jalan jauh banget luar biasa. untuk ke panggung ya. Yang pertama, yang pertanyaan pertama itu
ketika lagi bercanda gitu ya, terus akhirnya jadi bully, lalu yang pembuli itu kemudian diingetin sebenarnya dengan dia ya, emang kalau kamu kalau kamu yang digituin gimana, itu sebenarnya dia sedang mencoba mengingatkan. Tapi itu pertama nggak marah sih si pelaku ini ya, tapi beberapa hari kemudian dia ngegosip, ngomongin ya terkait seperti kok ikut campur nih dan lain-lain. Nah, ngegosip termasuk bully sayang, itu bully. Jadi iya, gosip ya, ngolok-ngolok ya, misalnya bikin kisah, dia tuh ternyata baru putus dari ini bla 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 bla. Itu juga kalau itu adalah bentuk yang nggak benar, misalnya fitnah atau misalnya ceritanya nggak begitu, ya itu termasuk bully bagi subjek yang dibicarakan. Jadi yang kamu alami ya kamu dibully lagi oleh si pelaku tadi gitu. Nah ini kita nggak ada di Permendikbudristek 46 itu yang termasuk perundungan apa saja ya, salah satunya bergosip, itu termasuk kategori bully, karena orang yang namanya digosipin kan semakin digosok semakin sip gitu ya. Jadi itu biasanya kisahnya udah nggak seperti, tapi sudah ada penambahan-penambahan dengan versi dari yang cerita. Jadi akhirnya kategorinya menyerang subjek yang dibicarakan. Jadi itu dalam Permendikbudristek 6 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan termasuk bully. Kalian juga nih misalnya menyerang objek, anak perempuan lari keliling lapangan seperti kamu, lalu ngomongin, liatin dadanya gerak-gerak apa, itu menyerang tubuh objek, itu juga bully nak ya. Bahkan di Permendikbudristek 46 kamu ngeledek anak lewat gini, sweet, dia nggak nerima, itu juga dari bully, udah masuk kekerasan seksual, bentuknya pelecehan. Jadi hati-hati ya. Oke, kalau korbannya melapor ke tim PPK sekolah itu bisa diproses. Oke ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini dia ngalami bully, tapi orang sekeliling mulai dari pihak sekolah, banyak loh ya, anak SD kelas 1 dibully sama temennya, kebetulan dia autis, dia ngadu ke gurunya, lalu kata gurunya dengerin sih, tapi ini ya udah kamu jangan main sama dia. Nah sering tuh kayak gitu. Lalu anak ini bilang, kan masih kelas 1 ya terus saya main sama siapa bu, kan gitu. Nah karena itu tidak menyelesaikan masalah, gurunya sadar, terus gurunya bilang gini, ya udah kamu sabar aja, nanti Tuhan yang balas perlakuan mereka. Lah itu jatuhnya bully yang bisa diselesaikan si gurunya ngerepotin Tuhan gitu. Nah itu artinya gurunya memang gak berniat. Nah mungkin yang tadi pertanyaan kedua, udah ngomong tapi gak ada kepekaan tuh. Mungkin gurunya wakili kelasnya gak ada kepekaan. Kalau kemudian ke guru BK juga nganggap itu anak-anak cuma kata-kataan. Padahal bully itu yang nentuin harus korban. Jadi kalau korban bilang dia tersakiti, dia nggak nyaman, ya jatuhnya bukan bercanda itu. Jadi ini yang butuh kepekaan. Lalu pertanyaan dia adalah, pertanyaan kedua nih ya, itu ditanya Radifa ya kalau nggak salah, itu mengatakan terus gimana caranya kita menghadapi ketika semua sampai orang tua bilang, mungkin orang tuanya ada loh, orang tua ngomong gini, udah nggak apa-apa yang kuat. Dulu bapak dibulinya lebih dari itu lah, ya nggak bisa disama-samain gitu. Zaman dahulu bapaknya dengan zamannya anaknya. Jadi seringkali orang dewasa tuh nggak peka ya anak-anak. Jadi kalau ini gimana? Kamu cari bantuan ke guru BK. Guru BK itu konselor. Jadi harusnya dia bisa menjadi support system kamu untuk sembuh. Tapi kalau guru BK nggak bisa, kamu cari bantuan yang lain. Bantuan yang lain itu bisa melalui aplikasi
Ya, kamu ketik aja kata Puspa, ya, Puspa Jakarta. Nanti di situ ada pendaftaran kapan kamu mau melakukan konsultasi. Nah, nanti di situ kamu bisa dapat terapi dari psikolog, ya. Bisa minta bantuan begitu ya, Nak. Tapi itu harus kamu lepaskan. Kamu harus sembuh dari perasaan-perasaan tidak nyaman tadi. Aplikasi Berikutnya Puspa Puspa Jakarta, Jakarta. Di Play Store atau di web? Ada, langsung aja di web. Ketik aja Puspa Jakarta. Puspa Jakarta ya. Puspa ya, PUSPA ya. Kemudian nanti di situ kamu bisa akses ya. Terima kasih adik-adik yang bertanya. Kalau tadi dominasinya cowok ya. Terima kasih. Dan pertanyaan pertama ya, ketua kelas. Ini luar biasa ya, peduli ya kamu, peduli banget ya kayak gitu. Itu tidak semua anak seumur kamu juga punya empati yang seperti itu. Terima kasih ya, kamu sudah bersikap seperti itu. Reno Nah, 10.6. yang kedua adalah bagaimana kemudian cara teman-temannya tidak membuli siswa yang berkebutuhan khusus. Yang pertama ya, ini adalah tugas sekolah yang harus memberi pengertian bahwa kita sekolah inklusi, di mana ada anak berkebutuhan khusus. Lalu yang kedua, di situ harus dibangun rasa empati. Anak-anak yang bully ini anak-anak yang nggak bahagia nih masalahnya. Ini anak-anak yang juga mengalami berbagai problem ya, masalah psikologi pada dirinya. Lalu biasanya anak-anak kayak gini akan melampiaskan pada anak yang lebih lemah dari dirinya, maka incerannya anak ABK. Nah, yang perlu dilakukan para pembuli ini yang harus dilaporkan, dan sekolah harus punya kepekaan menghentikan. Nah, ada tim PPK yang harusnya memeriksa siapa saja yang menjadi pelaku, lalu juga memeriksa korban, dan jika korban dirasa butuh bantuan psikologi, maka sekolah bisa melakukan rujukan kepada tim Satgas daerah ya untuk minta psikolog ya, itu bisa dilakukan. Jadi bagaimana caranya tadi? Yang pertama, kamu nggak bisa ngelakuin sendiri, jadi sistem sekolah yang harus membantu. Ya, kamu melapor dan jangan sampai hal begini dibiarkan. Saya paham sebagai seorang yang melihat, hanya saksi aja kamu kena dampak psikologi ya. Pelaku tuh jangan dikira nggak punya dampak psikologi, punya. Dan dampak psikologi bagi pelaku ini bahaya. Biasanya dia akan meningkatkan ya, kalau terus dia lolos dan dibiarkan. Dampak psikologi dia merasa bersalah ada sebenarnya, tapi hanya sesaat. Nah, tapi bagi yang menyaksikan kan bisa begini ya, aduh kasihan saya nggak bisa nolong, itu kedampak. Jadi kamu pun bisa jadi butuh bantuan psikologi nih karena sering ngeliat. Nah, tapi yang pasti bahwa sekolah harus punya kepekaan, nih ada masalah-masalah begini dan harus segera diselesaikan. Dan penyelesaiannya adalah harus membangun rasa empati dan simpati semua. Dan bagi para pelaku yang ngelakuin ini bisa jadi punya masalah kesehatan mental ini, karena dia memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Yang kedua, dia sengaja mencari yang lebih lemah dari dirinya, berarti dia sendiri punya masalah ya, gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan di sini sekolah bisa membantu untuk membangun suasana yang lebih kondusif. Yang kedua, bagaimana melepaskan trauma setelah kita dibully bertahun-tahun. Nah, pertama, kalau sudah bertahun-tahun bagaikan besi udah karatan, jadi mungkin kamu tidak bisa melakukan sendiri. Untuk itu saya sarankan kamu mencari bantuan profesional. DKI Jakarta ini banyak bantuan profesional yang nggak perlu bayar, jadi bisa dan bersifat pribadi. Tidak juga harus bertemu muka, bisa secara daring. Jadi kamu bisa kontak tadi Puspa, atau kalau kamu memang betul-betul ingin daring, ingin luring, saya bisa memberikan nomor kontak yang bisa kamu hubungi. Dia orang pemerintah yang nanti psikolog ini akan membantu. Nanti melalui gurumu ya. Kamu nanya nanti sama Bu Mas Ita ya. Nanti saya berikan nomor kontaknya untuk membantu kamu. Oke, siap, terima Bu. kasih, kamu sudah
sudah ingin melepaskan, berarti udah berat betul beban kamu. Empati saya buat kamu, rasa prihatin saya, dan insya Allah kalau kamu mencari bantuan, kamu akan pulih seperti sedia kala ya. Cari bantuan ya sayang ya. Berikutnya, kalau guru pelaku laporkan ya, nggak boleh membuli dengan kata si hitam, si keling, nggak boleh, si gendut, si kurus, si ceking, nggak boleh. Apalagi guru yang harusnya dia ini melindungi ya, melindungi anak-anak, bukan malah menjadi pelaku. Yang kedua, mengarah kepada seksualitas. Semua ini udah ada dalam Permendikbudristek 46, pelanggaran, dan ada sanksi untuk yang melakukan. Dan kalau dia korbannya anak, pelakunya orang dewasa, itu secara sanksi jauh lebih berat. Yang penting kalian bicara, speak up, laporkan. Sekolah juga menerima. Terima kasih adik-adik yang bertanya. Kalau tadi dominasinya cowok ya. Terima kasih. Dan pertanyaan pertama ya, ketua kelas. Ini luar biasa ya, peduli ya kamu, peduli banget ya kayak gitu. Itu tidak semua anak seumur kamu juga punya empati yang seperti itu. Terima kasih ya, kamu sudah bersikap seperti itu. Reno 106. Yang kedua adalah bagaimana kemudian cara teman-temannya tidak membuli siswa yang berkebutuhan khusus. Yang pertama ya, ini adalah tugas sekolah yang harus memberi pengertian bahwa kita sekolah inklusi, di mana ada. Oke ya, banyak banget kan pertanyaannya juga beragam ya. Bahkan saya seneng banget tuh ada anak berkebutuhan khusus gitu ya bertanya, ada ketua kelas yang kemudian melihat teman yang berkebutuhan khusus gitu mengalami perundungan, dan dia bertanya bagaimana bagaimana nih sebagai seorang ketua kelas gitu ya. Itu bentuk kepedulian banget ya. Dan juga ada beberapa yang bertanya tentang bagaimana kiat gitu ya, kalau kita nih sedang gak baik-baik saja secara mental. Ini mungkin sebagian yang mereka ungkapkan adalah permasalahan-permasalahan mereka sebagai remaja ya. Tapi ajang talk show ini tidak hanya memberikan pengetahuan ya kepada para peserta didik untuk sama-sama bergerak untuk menghentikan bullying, menyadari bahwa berdampak buruk nih ya bullying, dan juga sekaligus segala bentuk kekerasan, tidak hanya perundungan atau bully, dan juga sekaligus ya untuk mereka itu mencari pertolongan ketika mereka misalnya menjadi korban atau menjadi saksi ya. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.